Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengar dan simak mau'idoh hasanah oleh Al-Mukarrom Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar MAG, pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rosyad, Kota Malang, Jawa Timur, sekaligus Ketua Tanfidiyah, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, masa hikmat 2018-2023. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para masyayikh, para sepuh, para kiai, para ulama, langkung-langkung punyai afifah, mugi-mugi sehat, barokah, panjang umur. Sedaya putri, mantu, putu, matta'anallah bituli hayatihim, wa nafa'ana bi'ulumihim, wa afadha alaina min barakatihim, amin. Sahabat kami dari TNI, Polri, dari Pemda, Pak Camat, Kemenak, semuanya, semoga negeri kita dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tempat kita beribadah, tempat kita bekerja, tempat kita mendidik anak, tempat kita sembarang-barang sampai kita dimakamkan di sini. Semoga dijaga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Indonesia tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, Allahumma amin. Seluruh pengurus NU, pengurus pondok, asatidz, juga panitia, Pak Lurah dan yang lain-lain, insya Allah tenaga, jerih payah, keringat panjenengan tidak kurang nilainya dibanding darah para syuhada. Semoga dengan khidmah di bidang ilmu, hidup panjenengan menjadi barokah, keluarga barokah, rizki barokah, dianugerahi husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Para wali santri, masyarakat, alumni, juga para santri, semoga ilmu kita manfaat. Semoga ilmu kita barokah. Semoga hidup kita barokah. Semoga keluarga kita sakinah. Semoga anak cucu kita saleh-salehah. Amin, Allahumma amin. Untuk almarhum Kiai Haji Hariri Sofa, lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tadi nge-share beberapa kitab yang akan saya baca 1-2 lembar masing-masing. Selanjutnya kami ijazahkan agar ketika panjenengan mengajarkan kepada orang lain sudah bersanad. Tadi kami minta Gus Enjang nge-share, yang sudah dapat share-sharean, temannya belum dapat, monggo di-share ke temannya. Kita beri waktu 1-2 menit, monggo share-sharean. Apa share-sharean itu? Sambil menunggu, mari kita tawassul, semoga dengan barokah Kiai Hariri, pondok ini tetap terus berkembang, menjadi besar, santrinya semakin banyak, dan tentu semakin manfaat.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asa nahdha bi fadlillah. Mari. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asa nahdha. على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلواء يا الله. عباد الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى. ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. عباد الله أغيثونا وكونوا عوننا لله. فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله. عباد الله وكونوا عوننا لله. بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله. عباد الله أغيثونا وكونوا عوننا لله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. عباد الله Alhamdulillah kita mulai, kita dahulukan yang arba'in hadis tulisan Mbah Hasyim Asy'ari. Dulu kira-kira 2 hari sebelum Gus Isom wafat, saya seminar dengan Gus Isom. Nah, saya mendapat riwayat kitab-kitab ini. Setelah itu 2 hari beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nanti kami baca sehalaman 2 halaman, terus kami ijazahkan. Ngerti nggih? Ketemu apa belum? Sudah. Arba'ina hadisan tata'allaqu bimabadi' jam'iyyati Nahdlatul Ulama. 40 hadis yang berhubungan dengan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ad-din an-nasihah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Agama itu adalah an-nasihah. Yang benar-benar agama itu hanya ada pada an-nasihah, ketulusan. Syariat hebat kayak apapun,
Kalau enggak ada ketulusan niat, itu bukan agama, itu dagelan. Saya jadi ketua PW berjuang kayak apapun, kalau enggak ada ketulusan niat, itu sandiwara, bukan agama. Agama yang benar-benar agama, itu terletak pada an-nasihah, ketulusan niat, taat dengan tulus, ibadah dengan tulus, berjuang dengan penuh ketulusan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Contoh, ada ustadz luar biasa dia khidmah kepada kiai dan dipercaya oleh kiai. Sering kendalem dipercaya kiai. Tahu-tahu kepercayaan itu dia salah gunakan. Lalu dia berusaha sebegitu rupa, tampilnya diperbaiki, agar dipek mantu. Khidmahnya itu bukan din. Ngajar di pondok itu bukan din. Itu adalah modus agar dia diambil menantu. Yang namanya din itu an-nasihah. Ketulusan. Saya jadi ketua PW, kayak agama. Dibaiat demi Allah, kayak agama. Tapi ternyata hanya sekedar jadi batu loncatan, biar saya terpilih menjadi wakil gubernur. Nah, dalam hal jadi pengurus NU, kalau hanya begitu, itu bukan din. Itu tasyisuddin. Itu mempolitisir agama. Itu memperalat agama. Itu modus. Yang namanya din, benar-benar agama, itu terletak pada ketulusan niat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang ngimami, setelah mengimami meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadap ke makmum sambil wirid, hadap ke arah makmum sambil baca wirid. Tapi ternyata dia menghadap ke makmum itu sekedar modus agar dia bisa mencari sopo rondo sing ayu. Kelihatannya kayak niru Rasul, saya menguswai Rasul. Astagfirullah. Begitu melihat orang cantik, enggak kedap-kedap. Itu namanya modus, bukan din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hati-hati Marzuki, hati-hati kita semua, dalam hal saya kita semua, kayak ngurus agama, kayak ngurus takmir, kayak ngurus NU, kayak ngurus pondok, itu belum tentu benar-benar agama, kecuali didasarkan ketulusan niat semata-mata karena Allah. Semoga Allah yarzuqunal ikhlas. Amin. Allahumma. Salasan, Nabi bersabda begitu sampai 3 kali. Qulna, kami bertanya, liman ya Rasulullah, harus tulus patuh, tulus dalam taat, itu tulus harus kepada siapa? Nabi menjawab, lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Pertama tulus kepada Allah, iman ya benar-benar iman, jangan masuk Islam agar dilayani Pak KUA untuk nikah dengan santri Darussalam. Dalam hal beriman sama enggak tulus. Ada udang di balik rempeyek. Ya. Harus tulus pertama kepada Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sama sekali enggak bisa kita menipu Allah. Secanggih apapun orang menipu Allah, sejatinya menipu diri sendiri. Tetap saja kana yakunu konangan, enggak bisa tidak mesti.
Mbah kami di Blitar, Mbah Ridwan, itu kalau nisfu Sya'ban, ba'da maghrib baca Yasin 3 kali, sampai ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, pasti mandek dan nangis. Pasti. Mbah, kenging nopo kok nangis? Iku ngene lho Marzuki, wong dalam jumlah besar masuk surga diterima karena rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ahli surga digiring menuju surga zumara, rombongan. Rombongannya Mbah Hasyim warga NU, rombongannya Mbah Hariri santri alumni asatid Darussalam. Memang rombongannya ulama, ya kita-kita yang agak delahom-delahom, ya terima saja wong memang rombongan. Disambutlah oleh malaikat, salamun qaulam mir rabbir, salamun qaulam mir rabbir rahim. Barokah rombongan, malaikat nyambut selamat yo, selamat. Orang-orang itu sampai mamang, ini ucapan jenengan piyambak nopo dari Allah malaikat. Kok mempersilahkan kami masuk selamat-selamat? Apa kata malaikat? Qaulam mir rabbir, qaulam mir rabbir rahim. Itu masdar, aslinya yaquluhu qaulan. Benar-benar itu keputusan dawuhnya Gusti Allah. Masuk aja sudah. Masuklah rombongan ini. Nah ternyata Allah men-screening satu persatu, diteliti, dibukalah dadanya. Yaumatublas saroir. Hari itu seluruh saroir, asror, rahasia hati, tubla, tukshaf, dibuka oleh Allah. Saat itulah sepandai-pandainya orang munafik menutupi kebohongannya, ya tetap saja kana yakunu konangan. Keluarga besar Nahdlatul Ulama, keluarga besar Darussalam, kalau ada yang kayak begitu, kepada mereka Allah dawuh wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pisah. Lah kula niki santrine Hariri, duduk kon munafik, pisah. Kula niki ustadz senior, bukan sampean munafik, pisah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pisah hari ini. Kamu harus berpisah. Nah, makanya dari sekarang tulus niat itu super penting, sehingga dengan ketulusan niat di dunia kumpul, di akhirat pun tetap kumpul. Orang munafik adalah orang yang dohirnya kumpul, hatinya tetap beda. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Terlihat orang munafik itu berkumpul dengan kita, padahal hatinya tetap beda dengan kita. Makanya sekali lagi, ad-din an-nasihah. Sejatine agama itu bukan terletak pada fasihnya bacaan. Sejatine agama tidak terletak pada bagusnya coba, tapi sejatine agama itu ditentukan tulus atau tidak. Ad-din apa tadi? Ad-din an-nasihah. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum." Allah enggak nyawang raimu, jere wong Jawa Timur. Apa kalau sini? Gusti Allah enggak melihat wajahmu. Gusti Allah enggak melihat fisik dan penampilanmu. Enggak melihat bajumu. Tapi yang dilihat Allah apa? Hati. Orang itu bohong apa enggak, khianat apa enggak,
Hati tahu kok, nggak mungkin ini bohong. Hati nggak pernah bohong. Maka dzabal fuadu maro'a. Nggak mungkin hati ini berbohong, nggak bisa. Sekali lagi, Allah tidak melihat wajahmu, Allah tidak melihat fisik penampilanmu, tapi yang dilihat apa? Hatimu. Belum tentu ulama yang berjubah lebih diterima Allah. Bisa jadi teman-teman dan ini malah lebih diterima Allah. Meskipun tampilannya bukan tampil ulama. Karena sejatinya agama mana yang diterima Allah itu bergantung ketulusan hati. Clear ya? Clear ya? Clear. Yang kedua, tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kadang orang dalil itu bukan untuk diamalkan dalil itu. Tapi dalil disampaikan sekedar untuk agar kalau engkel-engkelan menang. Apa engkel-engkelan? Kalau debat ngeyel menang, jamaah tahlil dilabrak didalili. Ya mesti jamaah tahlil kalah. Wong memang mereka enggak tukang dalil. Kalau mau dalili ya sowan saja ke Kiai Hariri. Kalau pengen dalil sowan saja ke Habib Lutfi. Nah, tapi sukanya apal apa? Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dilawan oleh satunya innamal a'malu binniyat. Enggak ketemu. Nah, orang ngaji hadis ternyata sekedar untuk menang-menangan, dia enggak tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mengkaji sunnah Rasul supaya bisa menyesat-nyesatkan yang lain, menvonis yang lain, bid'ah, sesat, musyrik, iki lho paling Islam. Sungguh itu enggak tulus dalam mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang sesungguhnya bukan terletak pada berapa ribu hadis yang dia hafalkan, tapi lebih terletak pada an-nasihah, ketulusan hati, ketulusan niat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Katanya Gus Baha, kadang kayak Mbah Yai Maimun, itu Jumatan itu sengaja telat, qomat baru berangkat. Terus di soft belakang. Kenapa? Karena khotib yang hanya santri Pak Mudin biasa, itu kalau mereka lagi naik mimbar, melihat Yai Maimun ada di depannya, ya ngeluh mas. Hilang kabeh, menguap. Daripada kehadirannya mengganggu khotib, buyar semua konsentrasi, maka demi kemaslahatan khutbah Jumat, agar khutbahnya lancar, maka dia pun dengan niat yang baik itu, aku tak telatai. Secara zahir telat itu makruh. Tapi dia milih makruh asal khutbahnya lancar. Lawang khutbah itu rukun Jum'ah. Milih makruh agar yang wajib lancar. Itu ketulusan mas. Halo? Paham? Jangan gampang salah paham. Kiye opo, telat-telat. Punya perhitungan sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wali a'immatil muslimin. Dan tulus kepada para pemimpin. Kadang orang itu mendukung calon presiden atau wapres atau apalah. Itu bukan karena ketulusan. Kenapa didukung? Orangnya baik, jujur. Kenapa kamu dukung? Akhlaknya baik.
Kenapa kamu dukung ilmunya cukup? Kenapa kamu dukung rajin sholat? Kenapa kamu dukung ahlu sunnah wal jamaah? Kayak begitu itu tulus. Tapi ada juga satu dua dukung lek oleh. Lek gak oleh ya engkau sik. Sungguh yang kayak begini ini masuk kategori musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ana khosmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang kata Allah itu musuhku nanti di hari kiamat. Siapa 3 golongan yang jadi musuh Allah? Rajulun a'tabi thumma ghadara. Orang yang bersumpah-sumpah demi Allah. Ternyata berani juga dia melanggar sumpah. Dan itu banyak, hati-hati. Yang kedua, warajulun ba'a hurran fa'akala samanah. Orang yang melakukan trafficking, jual beli manusia. Orang diculik, dijual ke lokalisasi. Orang diculik, sampaikan ke PJTKI. Oleh PJTKI ke Saudi dijual. Oleh majikan dikumpuli, dikira itu budak. Orang kayak begini, dodol menungso, itu musuh Allah. Yang ketiga, warajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya. Orang yang mendukung membaiat seorang imam, seorang pejabat, pemimpin, motivasinya hanya dunia, duit, posisi, jabatan, dan yang lain-lain. Fa'in a'taha minha radiyah. Kalau si pemimpin akhirnya memberi juga kursi atau apa, maka dia puas dan tetap mendukung. Wa illam yu'tihi, tapi kalau dia enggak memberi, porek. Kenapa porek ini? Orang kayak begini dalam mentaati pemimpin tidak tulus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kadang maaf, santri ketorone manut kiai, manut bunyai. Gara-gara enggak sido dipek mantu porek. Berarti taat pada pimpinan enggak tulus. Kadang ada bawaan dan enggak terlalu tulus dan mentaati sampean kelihatannya taat. Tapi sebetulnya dalam rangka suatu saat bisa menjatuhkan atasannya juga. Nah, orang yang kayak begini-begini loh. Itu meskipun kelihatan taat, sejatinya itu tetap kemunafikan. Wa ammatihim, dan tulus hati kepada seluruh umat Islam. Kalau bersatu ya bersatu. Kadang kita ini antara ukhuwah, nah ada apa? Kalau dia lagi kuat, orang lain dipaksa-paksa, diolok-olok. Katanya amar ma'ruf nahi mungkar, katanya jihad. Tapi ganti dia yang kepepet, mas ukhuwah mas. Orang ini dalam berukhuwah ada udang di balik rempeyek. Lagi butuh ngajak ukhuwah, lagi enggak butuh amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak jelas orang ini. Nah, kayak begini ini dagelan, sandiwara bukan agama. Sekali lagi, inti agama terletak pada ketulusan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, la tabku ala din idza waliyahu ahluh wabku ala din idza waliyahu ghairu ahli. Hadis riwayat Imam Tabrani. Jangan kau tangisi agama Islam ini. Jangan kau tangisi NU.
Jangan kau tangisi Darussalam. Enggak usah khawatir. Sepuh wae mati sedo mawon pun. Enggak usah khawatir. Asal pondok ini diurus oleh orang yang memang ahli ngurus pondok. Marzuki, kamu ketua NU, enggak usah khawatir ada suksesi. Enggak usah khawatir ada pergantian ketua. Monggo-monggo saja. Silahkan yang lain jadi ketua nyalon. Asal diurus oleh orang yang memang ahlinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang kalau ngurus pondok kita tego? Monggo-monggo. Siapa yang andai ngurus NU kita tego? Ahlinya. Siapa yang masuk kategori ahli ngurus? Satu, ada tanda-tanda ketulusan niat. Ada tanda-tanda ketulusan mendedikasikan diri untuk pondok, untuk organisasi. Khidmahnya nyata, tanpa pamrih. Sepinter apapun, kalau ternyata ada udang di balik batu, itu bahaya. Bahaya. Jangan serahkan agama, jangan serahkan ketakmiran, jangan serahkan Nahdlatul Ulama, jangan serahkan Darussalam kepada mereka-mereka yang ada gelagat tidak karena Allah. Tidak karena Allah. Nanti pondok bisa dijual. Ngajukan proposal ke sana kemari. Hasilnya dapat 5M. Sunati yang 1M. Yang 4M dibuat laporan dimanipulasi. Bahaya. Gak bahaya lah. Gak bahaya lah. Sepinter apapun, kalau enggak ikhlas, itu bukan ahlu. Dan itu nyamari, kata orang Jawa Timur. Membahayakan. Yang kedua, ya harus punya ilmu. Tulus ikhlas tapi goblok. Enggak punya ilmu, ya rusak juga. Nanti di Mukhtarul Ahadits ada hadis begini, afatuddin salasah. Penyakit yang merusak agama itu ada 3. 1, alimun jair, ulama kiai, tapi kelakuannya rusak. Alim hafid Quran togelan. Alim hafid Quran minuman keras. Alim hafid Quran bergaul bebas. Alim hafid Quran selingkuh. Ini penyakit yang rusak agama. Yang kedua, wasultanun dolim, pemimpin dolim. Maaf. Buka map, di Bali, Bupati Hindu, nggak ada satupun yang terjerat korupsi. Di NTT, Bupati Katolik, nggak kena kasus korupsi. Di Jawa, Bupati ini Gus, kena korupsi. Kemeng. Sing rusak agama. Itu gara-gara ada pemimpin dolim kayak begini. Wa mujtahidun jahil. Yang merusak agama siapa? Orang yang mujtahid fil ibadah. Rajin ibadah. Setiap ketemu orang, alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah. Jubahnya mantep, gamisnya mantep, tampilannya juga mantep. Waduh, jamaah mesti soft paling depan, tapi sujudnya salah, bacaannya salah, karena enggak punya
ilmu. Dengan rajin ibadah dan penampilan kayak begitu, dia layak jadi panutan. Tapi ternyata terlanjur dijadikan panutan, ilmunya enggak ada. Yang kayak begini juga ngerusak. Nah, jangan kau tangisi agama ini. Asal diurus oleh orang yang memang ahli ngurus agama. Sopo sing ahli ngurus agama? Satu, lillahi ta'ala. Yang kedua memang punya ilmu, kapasitas ilmu yang mencukupi. Dulu saat ada suksesi di zaman Tolut, Punggowo kerajaan ring 1 lah keluarga dalem. Itu sowan kepada Nabi. Nabi niki rajane sampun sepuh. Wancine gantos. Sinten gantose? Di luar dugaan. Ternyata Nabi itu menyebut nama bukan dari dalem. Bukan dari ring 1, ring 2. Rakyat biasa. Innallaha qad ba'atha lakum Taluta. Malika, Allah sudah meng-SK calon rajanya, penggantinya nanti Tolut. Mereka enggak terima, loh. Itu bukan putra kok. Bukan menantu, bukan siapa. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu walam yu'ta sa'atam minal mal. Mana mungkin Tolut menjadi raja memimpin kami. Wong dia bukan dari ring 1, enggak gablek dana. Apa enggak gablek dana? Membeli APK aja enggak bisa. Alat apa? Alat peraga kampanye. Wong melarat kok jadi calon raja. Apa kata Allah? Udah, pokoknya Allah putuskan Tolut. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah memberi keunggulan, kelebihan bagi Tolut. Kapasitas ilmunya jos, paling jos. Enggak mungkin membawa kampus bisa maju kalau rektornya kapasitasnya kurang. Enggak mungkin bawa Darussalam lebih maju kalau kapasitasnya kurang. Ilmu zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Fisik juga oke. Pinter tapi loro-loron ya gak iso, Mas. Sehat tapi goblok ya gak iso, Mas. Mesti bastatan fil ilmi wal jism. Apa kata hadis ini? Enggak usah kau tangisi, enggak usah kau takutkan masa depan agama, masa depan pondok, asal diurus oleh orang yang memang ahli ngurus. Satu, ikhlas, yang kedua kapasitas ilmu, yang ketiga fisik juga oke. Zadahu bastatan fil ilmi. Tentu yang berikutnya at-tadbir, kemampuan manajerial. Ahli di bidang ini. Tapi dia gagal dan enggak bisa memanage. Memanage itu antara lain mendelegasikan tugas. Itu bagian dari memanage. Membariskan, apa membariskan ya? Ya membariskan. Pondok ini punya tujuan begini. Tujuan jauh begini, tujuan menengah begini, tujuan pendek seperti ini. Lalu untuk mencapai tujuan itu dilengkapi sarana kayak begini. Untuk mencapai tujuan itu ada materi silabus kurikulum kayak begini. Masih ada kutub musahibah, ada buku pendamping dan yang lain-lain. Plus ada asatid, ada pengurus, plus ada. Nah semuanya itu dibariskan dengan rapi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. At-tadbir nisful ma'isyah. At-tadbir nisful ma'isyah. Pandai-pandainya orang memanage, manajer yang bagus, manajerial yang bagus, itu sudah separuh sukses.
Nah, ahlu yang dikatakan ahli, monggo silahkan. Itu antara lain punya kemampuan mengatur, punya kemampuan memanage. Dan insya Allah kalau kiai-kiai pondok soal memanage itu ilmu laduni sudah. Mbah Yai dah ploso, nggak pernah kuliah di manajemen. Mbah Warman Surlirboyo nggak pernah kuliah di manajemen. Tapi toh nyatanya mampu mengendalikan pondok segede itu. Memang wafi laduni pola wafi, memang itu ilmu laduni. Yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, yang dimaksud jangan kau tangisi masa depan agama asal diurus oleh orang yang ahli. Keilmuannya bersanad. Kalau keilmuannya ngarang-ngarang dewe, mikir-mikir dewe, diterjemah dewe, tanpa berguru, ini juga bahaya. Bisa jadi anjing halal. Gara-gara tak bersanad ini. Gara-gara ngaji dari pikirannya sendiri. Tak menggok sedikit. Entah itu fatwa benar apa enggak. Tahun 2003 katanya MUI menfatwakan karmen itu halal. Kita enggak bisa ketemu wong karmen kok halal. Saman ketik di Google karmen. Itu kayak ulat pendek, biasa nempel di tumbuhan, berwarna merah tua. Nah itu di barat, dibudidaya dalam jumlah besar, sampai berton-ton. Lalu dipanen, dijemur sampai kering, kemudian digiling sampai halus, lalu dicampurkan pada makanan olahan, es krim, yogurt, Yakult, lipstik, yang ada kode 120, ada beberapa langsung ditulis karmin. Itu kalau menurut NU enggak halal. Wong itu dari ulat, ulat masuk halal itu dari mana? Menurut Quran segala jenis bangkai haram. Hurrimat alaikumul maitah. Segala jenis bangkai haram kecuali dua, belalang dan ikan. Berarti bangkai tinggi haram, bangkai bekecot haram, bangkai ulat haram, bangkai laron haram, bangkai tawon haram, bangkai karmen ya haram. Nah barang itu kalau bangkai hukumnya dua, haram dan najis. Bangkai itu hukumnya dua, ya haram, tak ulangi, ya haram, ya najis. Sampean mangan es krim yang merah, minum yogurt yang merah, minum Yakult yang merah, yang ternyata merahnya itu dicampuri karmen, itu makan barang haram dan najis. Mulut menjadi najis. Ketemu karmennya. Ya kayak begitu. Itu kok dihalalkan itu bagaimana? Ada tulisan MUI itu di sini. Apa? Monggolah belajar anatomi. Belajar mengklasifikasi keluarga binatang. Sudah kita cek di bahasa Latin, ternyata bukan marganya belalang, apalagi keponakan sama sekali bukan. Satu marga saja bukan, lain. Antara karmen dengan belalang itu lain. Kalau belalang dengan jangkrik agak-agak lah satu marga.
belalang dengan gangsir masih satu marga. Tapi kalau belalang dengan ulat kok dikatakan satu marga, ini bagaimana? Namanya juga beda. Niki nyun sewu, niki contoh ulama tapi ngajinya enggak bersanad. Mikir-mikir dewe, istimbat dewe dan enggak digurukan. Jadi enggak gurukan. Ada anggota dan nembak belajar dewe. Akhirnya ya enggak bisa profesional. Wong silat Pagarnu saja harus berguru. Siulin apa? Cina itu apa? Saulin saja harus berguru. PSHT harus berguru. Jurus apa harus berguru. Lah mosok memaknai Quran tanpa harus berguru kan kacau. Sekali lagi, nggak usah mengkhawatirkan masa depan agama. Asal agama ini diurus oleh orang yang memang ahli. Siapa yang ahli itu? Satu, ikhlas. Yang kedua, punya kapasitas. Yang ketiga, sehat. Yang keempat, punya kemampuan memimpin, mengendalikan. Yang kelima, ilmunya bersanad. Dari mana? Dari fulan. Fulan dari mana? Dari Krapyak. Krapyak dulu dari mana? Mbah Maksum. Dari Mbah Munawir. Mbah Munawir dari mana? Dari Syekh Mahfud. Syekh Mahfud dari mana? Dari Syed Ahmad Zaini Dahlan. Syed Ahmad dari mana? Dari Syekh Abi Bakar Sato Atim. Yati pengarang I'anatut Tolibin. Terus dari mana beliau-beliau? Dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari mana? Dari Imam Malik. Imam Malik dari mana ilmunya? Dari Imam Nafi'. Imam Nafi' dari mana ilmunya? Dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dari mana? Dari Rasulullah. Begitu urut. Kalau yang megang pondok ini, orang yang punya sanad, sampai kapanpun punya sanad, maka muassis Bayi Hariri Ahlus Sunnah wal Jamaah 200 tahun ke depan ya tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sampai pengasuhnya enggak bersanad, semaunya sendiri, ya enggak jamin. Sekarang Ahlus Sunnah 50 tahun ke depan wallahu a'lam bisawab. Itu yang kita khawatir. Kalau pengasuh itu enggak bersanad. Dan itu masuk kategori bukan ahlinya. Satu lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian beramal soleh. Ojo kakean diskusi. Ojo kakean kajian. Wong arep salat kok kajian, ndang salat kono. Arep wiritan kok dadak kajian, ndang wiritan kono. Wiritan enggak usah kajian, Senin Kemis poso enggak perlu kajian terlalu jauh-jauh. Apa Mas enggak poso? Belum kajian. Sama enggak salat duha Mas? Belum seminar. Enggak perlu sudah, amalkan saja doh. Duha itu benar. Tata cara syarat rukun sudah ngerti. Bismillah dilakoni. Badiru bil a'malis salihah. Ini bareng-bareng mangan gedang goreng. Yang satunya enggak ndang-ndang mangan dikaji, diteliti. Sing sitok telap. 10 menit entek enggak kebagian. Salahmu randang mangan.
Badiru bil a'malis sholihah. Ayo segera beramal soleh selak mati. Segera beramal soleh selak loro. Segera beramal soleh selak melarat. Segera beramal soleh selak pikun. Segera beramal soleh selak tuwek. Apa mana? Segera beramal soleh selak repot. Mumpung masih sempat. Sebab nanti akan ada fitnah-fitnah. Dan tahun-tahun belakangan ini fitnah itu dimulai. Sungguh masyarakat yang awam benar-benar bingung, Mas. Banyak berita hoak-hoak. Yang benar dikira salah, yang salah dikira benar. Nyun sewu, nyun sewu. Wirid ba'da sholat dibaca keras. Asli sunnah Rasul. Hadisnya Bukhari Muslim. Tapi begitu aktifnya kaum Wahabi menyebarkan isu seakan-akan itu bid'ah. Banyak juga sih akhirnya orang awam yang anti wiritan nganggap itu bid'ah. Itu di Muslim juz 1 halaman 410. Fathul Bari riwayat Bukhari juz 2 halaman 324. Menyatakan Nabi dan para sahabat setiap ba'da sholat berzikir, berwirid dibaca keras. Gara-gara fitnah memutar balikkan fatwa yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Peringatan 17 Agustus sunnah. Peringatan 10 November Hari Pahlawan sunnah. Tapi sama dengarkan ceramahnya Khalid Basalamah. Sama dengarkan ceramahnya Syafiq Basalamah. Yang itu banyak diikuti oleh orang-orang awam yang bodoh-bodoh. Katanya peringatan kayak begini bid'ah. Enggak ada dalilnya. Lihatlah di Riyadhus Shalihin. Bab puasa. Cari tentang puasa sunat di Riyadhus Shalihin. Lalu cari dalilnya puasa 10 Muharram. Cari dalil puasa sunat 10 Muharram. Di situ ada hadis riwayat Bukhari. Nabi 10 Muharram poso. Sahabat Madinah menganggap itu salah mungkin. Nanya mengingatkan, Nabi tanggal 10 Asyura kok poso? Memangnya ada apa? Ini orang Yahudi juga puasa. Kalau Nabi puasa tanggal 10 Muharram, sama dong dengan Yahudi. Apa kata Nabi? Ini puasa ini mensyukuri kemenangan Musa atas Fir'aun. Yang mana menurut hadis Bukhari, Fir'aun kalah tenggelam di Laut Merah tanggal 10 Muharram. Musa dan tentaranya menang tanggal 10 Muharram. Nah, 10 Muharram layak diperingati. Ini hari kemenangan Nabi Musa. Nabi Musa sesama Muslim, yes. Tapi Nabi Musa tidak sebangsa dengan Rasulullah SAW. Kemenangan Musa enggak terlalu ngefek di Mekah. Kemenangan Musa enggak terlalu berpengaruh di Arab. Beda bangsa. Toh meskipun beda bangsa, sesama Muslim kemenangannya oleh Nabi tetap diperingati dengan puasa tanggal 10 Muharram. Nah, syuhadauna, abtaluna, pahlawan para syuhada kita, Bung Karno, Bung Hatta, Haji Agus Salim, Cokro Aminoto, Mbah Hashim As'ari, Jenderal Besar Sudirman, Yai Wahab, Yai Wahid Hasim, Yai Abbas, Cuk Nyadin, dan yang lain-lain. 17 Agustus itu tanggal proklamasi kemenangan bangsa ulama pahlawan atas para penjajah. Dan mereka rata-rata Muslim, rata-rata ulama, bukan sekedar Muslim dan ulama, mereka sebangsa dengan kita.
Sungguh perjuangan mereka memenangkan, memerdekakan bangsa. Nikmatnya, faedahnya kita rasakan sampai sekarang. Tidak sunnahkah mengenang kemenangan para pahlawan 17 Agustus atau 10 November yang mereka sesama muslim dengan kita, bahkan sesama bangsa dengan kita. Lawang Musa saja yang tidak sebangsa, oleh Nabi kemenangannya diperingati dengan cara berpuasa. Ya sunnah. Halo. Niki contoh mawon. Ada fitnah yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Nyun sewu. Mbak-mbak yang mungkin pakai cadar. Terserah itu madhabmu, saya enggak ikut campur. Mestinya kalau sujud, itu apa ini? Muka bathuk ini dibuka. Sebab kalau orang sujud, bathuknya enggak nempel ke tempat sujud, ada hail, cadar ini menghalangi, sujudnya enggak sah. Tapi bagi kalangan tertentu mungkin itu lebih syar'i. Wong salah kok syar'i. Ihram, laki-laki enggak boleh nutup kepala, perempuan enggak boleh menutup wajah, ihram haji, ihram umroh. Tapi tetap saja dia nutup. Katanya itu syar'i, padahal syariatnya dari Nabi sendiri malah enggak boleh wanita yang ihram menutup wajah. Nah, ayo cepat beramal soleh. Mumpung belum banyak fitnah. Kita 3 tahun ditinggal Mbah Yai. Ajaran Mbah Yai yang full benar, full sunnah, belum hilang, belum kabur. Kalau enggak segera kita amalkan, mengamalkannya 50 tahun ke depan, iso-iso wis kadung kabur. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang diajarkan Mbah Yai, mana yang enggak, kabur sudah. Mumpung semuanya masih jelas, ayo segera beramal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kunut subuh itu hadis Bukhari nomor 1001 yang menyatakan Nabi kalau sholat subuh membaca kunut habis bangun dari ruku. Itu sahih. Tapi beberapa ustadz menyebar berita ke orang awam, katanya itu bid'ah, katanya itu enggak ada dalilnya. Dan orang awam bingung. Sampean saja yang awam, yang biasa dengar dari ustadz-ustadz kayak begitu, tak terangkan begini malah nganggap saya yang salah. Saking kuatnya fitnah itu. Monggo para rawuh, mumpung masih banyak kiai yang bersanad, ilmunya nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau klarifikasi tabayun, klarifikasilah kepada ulama yang alim, yang berkapasitas, yang jujur dan ilmunya bersanad. Selamatan itu sunnah. Haul kayak begini sunnah. Hadisnya Bukhari Muslim. Juz 2 halaman 370. Nabi menghauli Siti Khadijah menyembelih kambing. Dipotong jadi banyak. Dimasak. Terus disedekahkan kepada tetangga dan teman. Sambil menceritakan sejarahnya Siti Khadijah. Itu di Bukhari Muslim. Tapi betapa Ustadz Wahabi terus nyebar haul begini katanya bid'ah, enggak ada dalilnya. Dan kita yang awam benar-benar pusing, bingung. Apa anjuran Nabi tadi? Badiru bil a'malis solehah. Ayo segera beramal soleh. Ayo segera ngaji. Terus gara-gara banyak fitnah diputar balikkan itu. Yusbihur rajulu mu'minan
wa yumsi kafiron. Orang pagi masih muslim mukmin, sore sudah jadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sore masih muslim mukmin, pagi hari sudah menjadi kafir gara-gara kajian tadi malam. Kenapa? Ngaji kepada orang enggak jelas, memutarbalikkan kebenaran, bisa jadi sampai menentang kewajiban Quran. Bisa jadi sampai menentang sunnah, menentang ijma', dan itu ya kafir. Orang ikut kajian lalu mengatakan nyun sewu, khomer halal, ya kafir. Orang ikut kajian lalu mengatakan selingkuh halal, ya kafir. Orang ikut kajian lalu mengatakan sholat 5 waktu enggak wajib, ya kafir. Orang ikut kajian lalu berkesimpulan haji enggak perlu di Mekah, cukup di Indramayu, ya kafir. Dan kita enggak usah ragu-ragu menyatakan itu kafir. Wong menentang Quran kok. Nah, sementara kita orang awam enggak tahu kalau disesatkan, maka yang paling aman manut kepada ulama yang bersanad, diakui oleh semua pihak, seperti Mbak Hariri kayak begini, dan kalau sudah dapat ilmu dari beliau, segera dipegangi, diamalkan. Selamat sudah. Kalau enggak begitu ikut aliran macam-macam, bisa menghalalkan barang haram, bisa mengharamkan barang halal. Dan itu ciri orang kafir. Apa orang kafir mengatakan? Hadza halalu wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadziba hadza halal wa hadza haram. Coro diterjemah Malang, kon ojo cangkemi lho. Ojo ngomong syukur jeplak ae. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadziba. Ngomong aja ngawur syukur jeplak ae. Ngawur ae. Iki haram, iki halal, iku haram, iku halal, tanpa dalil, tanpa merujuk pada Quran Sunnah. Nah kayak begini ini kerjaan orang kafir. Dah, hadis 3 saja kita sampaikan. Ad-din an-nasihah, inti agama itu ada pada ketulusan. Marzuki, kamu pinter enggak jamin beragama, bisa jadi orang pinter jual agama. Marzuki orang cobaan, ngimami, mimpin pondok, belum tentu itu agama. Kalau ternyata modus untuk mendapat keuntungan biar disembah orang, itu bukan agama. Itu memperalat agama. Sungguh agama yang benar-benar agama terletak pada khulusun niyah, ketulusan hati, ketulusan niat. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, nanti ya apa ini? Mbak Hariri kabundut, dan suatu saat mau nggak mau, anak-anak juga kabundut, mantu kabundut, mungkin suatu saat kita mempunyai juga kabundut, ya apa masa depan Darussalam? Nggak usah khawatir. Masa depan NU gimana? Nggak usah khawatir. Masa depan TNI Polri gimana? Nggak usah khawatir. Masa depan NKRI gimana? Nggak usah khawatir. Asal kita terus mempersiapkan SDM, generasi yang memang ahli nyekel barang-barang niku. Kewajiban kita regenerasi. Kewajiban kita kaderisasi. Kewajiban kita menyiapkan SDM. Kayak yang dilakukan pondok ini dalam rangka menyiapkan itu agar nanti kapanpun yang megang agama itu orang yang memang ahli di bidangnya, nggak usah khawatir. Yang ketiga, nggak usah kakean diskusi, nggak usah kakean seminar. Yang didawuhkan Mbah Yai jelas, Mbah Yai malam tahajud jelas, Mbah Yai sregep wiritan jelas, Mbah Yai sregep jamaah jelas. Udah itu diamalkan, nggak usah kakean macam-macam. Pondok ini mau tak bikin Allah.
Sehebat apapun zaman berkreasi, berinovasi untuk pondok ini, tetap enggak bisa lebih hebat daripada yang dirintis oleh Mbah Hariri Sofa. Udah ini saja dilanjutkan, diamalkan. Kalaupun perlu penambahan monggo, penyempurnaan. Tapi ojo diwawai. Yang namanya tajdid, mujaddid, pembaharu, itu bukan merubah, bukan dirombak tapi full, lalu full dirubah baru, bukan. Tajdid itu i'adatu syai' ila ma kana alaihi salaf. Sesuatu yang rusak dikembalikan sehingga kembali seperti semula. Zaman Imam Madhab rusak, ada Jabariyah, ada macam-macam, ada Murji'ah. Tampil Imam Asy'ari mengembalikan akidah seperti yang diajarkan Nabi. Itu loh namanya tajdid, mujaddid. Zaman Imam Syafi'i marak Syiah, marak Mu'tazilah, marak macam-macam. Imam Syafi'i berijtihad mengembalikan agama seperti semula. Itu loh namanya mujtahid. Sekali lagi, ojo kakean mikir apa yang dicontohkan, diajarkan Mbah Hariri. Ayo dilanjut, perkara menyempurnakan nambah monggo. Tapi ojo merubah. Kula mboten sida maca kitab papat. Sampun bengi. Niki ajastukum bi qiraati wa iqra'i wa ta'allumi wa ta'limi kitab arba'in hadis tata'allaq bi mabadi' jam'iyyati Nahdlatul Ulama kama ajazani Gus Isam Hadik. Qabiltu hadhil ijazah. Jo keliru lho. Qabiltu nikaha. Kok piye kowe? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil waj'al wa ahdi thawaba ma qara'na wa nur ma talawna من الآيات القرآنية والكلمات الطيبة والصلوات النبوية والأذكار والاستغفار والصدقات وذكر هذا الحول وما قرأناه من الأحاديث النبوية هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهدي ذلك ونقدمه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والأرواح جميع المسلمين والمسلمات آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا معلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء خصوصا خاصة إلى صاحب هذا الحول رومكياتي حريري دكتور حريري صفا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله واجعل الجنة مثواه اللهم اجعل ذلك كله فداء له من النار وإتقا من النار وفكاكا من النار وحجابا من النار وسترا من النار وأمانا من النار ونجاة من النار وبراءة من النار اللهم إنه أتاك وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه فارحمه ولا تعذبه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم بجاهه وكراماته احفظنا واحفظ هذا المعهد واحفظ أهله واحفظ رئيسة هذا المعهد واحفظ صاحبة هذا المعهد واحفظ أهل هذا المعهد احفظنا واحفظهم جميعا في حفظك وجوارك وأمنك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي شر وذي بغي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يسر لنا ولهم ولأهل هذا المعهد أمورنا وأمورهم أمور الدنيا والآخرة اللهم سلمنا وسلمهم وسلم أهل هذا المعهد من آفات الدنيا وعذاب الآخرة
اللهم بارك لنا ولهم في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكرامات بهاشم بواب بسري اكفنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وإخوتنا وتلاميذنا، واكفي أهل هذا المعهد، واكفي صاحبة هذا المعهد، واكفي أولاد هذا المعهد، واكفي بنات هذا المعهد، واكفي تلاميذ هذا المعهد، واكفي أساتذة هذا المعهد. اكفنا واكفيهم بحلالك عن حرامك، وأغننا وأغنهم بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.